Balik lagi bareng aku Athena Ibanez. So di video kali ini aku akan menceritakan ke kalian pengalaman aku sekaligus tips and trick buat kalian yang mau expert di bidang storytelling atau bisa dibilang mendongeng. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video aku. And langsung aja kita mulai ke videonya. Storytelling atau mendongeng kayaknya udah jadi lomba wajib di dalam festival bahasa. Nah, aku sendiri nih dulu waktu masih sekolah sering banget ikut lomba-lomba storytelling yang diadakan dalam festival bahasa. Nah, kalau kalian mau lihat videonya, ntar bakal aku kasih linknya di description box. Karena dulu aku pernah beberapa kali upload video ke YouTube, video storytelling aku. Ntar aku kasih linknya di description box ya. They also had a rooster named Tanduang, and Tanduang was a special rooster. He always crowed when Indra went home. Still have a spirit? This is my second story, and the title is The Three Little Pigs. Hello everyone, good morning. Morning. Thank you. My name is Athena Ibanez of Nabiola. Today I want to tell you a story, a famous story. The title is Goldilocks and the Three Bears. Sebelum kita masuk ke tipsnya, aku mau sharing sedikit nih gimana awal mula aku belajar untuk menjadi seorang storyteller dan juga interest nih ke dalam bidang ini. Nah, awalnya itu memang berasal dari ujian praktikum aku waktu SD, yaitu sekitar kelas 4 SD di tahun 2009. Nah, ujian praktikum bahasa Inggrisnya itu adalah kita disuruh untuk menceritakan sebuah cerita dongeng dalam bahasa Inggris. Nah, aku masih inget banget cerita pertama aku itu adalah Goldilocks and the Three Bears. Dan aku sama sekali nggak pakai properti di situ, karena aku sendiri juga bingung itu apa yang harus aku siapin. Jadi aku lebih nyiapin ke cerita dan juga kostum waktu saat itu. Tapi nih, walaupun aku nggak pakai properti sama sekali, aku berhasil mendapatkan nilai tertinggi yaitu 91 pada ujian praktikum tersebut. Dan praktikum ini nggak cuma sekali, dari kelas 4 sampai kelas 6 setiap semester itu ada ujian praktikum bahasa Inggris, dan rata-rata ujian praktikumnya itu adalah storytelling dengan berbagai macam metode. Misalnya udah pakai puppet ataupun yang kita letakin gambar terus kita menerangkan lewat gambar yang kita bawa. Nah, dari situ tentu aja aku sadar kalau aku punya potensi di bidang ini. Nah, berlanjut waktu kelas 2 SMP, aku mengikuti lomba Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau biasa lebih disebut FLS2N di kota aku. Jadi itu masih tingkat kota. Waktu aku cek di daftar lombanya, ada tuh lomba storytelling. Karena aku merasa udah punya pengalaman di situ, akhirnya aku coba ikut lomba itu. Aku masih ingat banget ketentuannya itu harus bawain cerita legenda dan juga cerita dongeng luar negeri. Dan akhirnya cerita yang aku bawa untuk lomba itu adalah Legenda Danau Batur Bali dan juga Goldilocks and the Three Bears. Karena waktu itu jarak antara persiapan dan juga lombanya itu terbilang cukup dekat. Jadi untuk membagi waktu dalam latihan cerita kan butuh juga tuh, karena 2 cerita. Dan daripada aku mencari cerita baru untuk dongeng luar negerinya, mending aku ambil yang udah pernah aku ceritain dulu supaya bisa memaksimalkan waktu yang singkat. Nah, waktu hari lomba, aku masih inget banget aku dapat urutan nomor 2. Dan cerita pertama, di ronde pertama itu yang harus dibawakan adalah cerita dongeng luar negeri. Waktu urutan aku dipanggil, nah aku kan naik ke panggung tuh. Di panggung disediakan mic atau kita boleh bawa sendiri. Karena aku takut gak fokus waktu megang mic, jadi aku memutuskan untuk gak pakai mic sama sekali di atas panggung supaya lebih fokus. Tapi ternyata nih kurang dari 1 menit aku tuh dihentikan sama jurinya dan disuruh pakai mic dengan alasan suara aku gak kedengeran. Padahal aku tuh udah kencengin suara supaya gak perlu pakai mic nih, tapi ternyata tetap gak kedengeran. Akhirnya aku harus ngambil mic-nya dulu dan ngulang cerita dari awal. Dan ternyata nggak ada penambahan waktu pada saat itu. Ujung-ujungnya cerita aku
nggak selesai karena kepotong sama waktu, dan disitu aku memang ngedown. Sementara masih ada ronde kedua. Masuk nih ke putaran kedua, kita harus bawain cerita rakyat. Nah karena aku udah ngedown, aku sebisa mungkin untuk tetap ngelakuin gimana waktu aku latihan, tapi ya tetap aja nggak akan bisa ketutup kan kalau misalnya kita itu udah pasrah karena sebelumnya cerita kita tuh dihentikan. Dan yang paling kedengeran itu adalah suara aku nggak seenergik yang pertama. Jadi suara aku tuh udah kayak orang pasrah, wah ini udah deh nampil aja, ya kalau menang kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi ternyata kejadiannya adalah aku malah dapet juara 1 walaupun cerita aku kepotong, dan aku mewakili kota aku ke tingkat provinsi. Tapi di tingkat provinsi aku cuma dapet juara 4, jadi nggak mewakili provinsi ke tingkat nasional, karena kalau di FLS 2N itu yang mewakili ke tingkat nasional cuma juara 1-nya. Tapi itu nggak masalah, setelah itu aku juga ikut beberapa lomba storytelling lainnya dan juga mendapatkan beberapa penghargaan. Oke, kita masuk ke tips how to be a storyteller. Tips pertama dari aku adalah kita harus menguasai alur. Kita harus tahu alur utamanya apa, supaya waktu kita mendongeng itu kita punya batas-batasan dan cerita kita itu nggak melebar kemana-mana. Karena kebanyakan orang kalau udah menjelaskan sesuatu itu suka panjang lebar, dan orang bisa bosan kalau mendengarkan cerita yang terlalu mendetail. Apalagi nih di lomba storytelling itu waktunya cuma 5-7 menit. Jadi kalau misalnya kita terlalu mendetail dalam menceritakan cerita tersebut, kita bakal ngebuang-buang waktu. So, tips dari aku adalah kita harus kuasai alur utama. Tips kedua dari aku adalah gunakan kata sehari-hari supaya penonton bisa mengerti dan hanyut ke dalam cerita kita. Nah, tips ini berguna banget terutama untuk storytelling, yaitu mendongeng dalam bahasa Inggris. Karena kita tahu sendiri kalau bahasa Inggris bukanlah bahasa ibu kita, sehingga nggak banyak orang nih tahu dengan kata-kata yang bagus tapi jarang didengar. Selain itu, kita juga bisa tambahin kata-kata yang bersifat arahan supaya penonton mengerti kemana alur kita bercerita. Seperti kata after that, then, and then, but, dan so, itu buat penonton lebih mudah mengetahui kemana alur dari cerita kita. Jadi seakan-akan mereka itu melihat sebuah visual, padahal kita hanya menceritakan dongeng tersebut kepada pendengar maupun penonton. Next, yang ketiga adalah kuasai karakter tokoh. Nah, ini paling penting karena kita tahu sendiri kalau banyak karakter itu cuman diceritakan oleh satu orang storyteller. Aku contohin dalam cerita Goldilocks and the Three Bears, itu punya 4 karakter, yaitu Goldilocks, Papa Bear, Mama Bear, dan juga Baby Bear. Nah, aku bakal cantumin juga link ceritanya di description box karena aku nggak mau spoiler nih. Dan kalau kalian udah tahu, pasti kalian tahu dengan 4 tokoh ini. Nah, karakter Goldilocks itu lebih kepada anak perempuan yang polos. Kalau misalnya karakter Papa Bear itu lebih ke ayah yang garang, Mama Bear lebih ke kayak ibu-ibu yang soft gitu, dan Baby Bear adalah anak bayi yang suka nangis. Nah, itu kalian harus baca dulu ceritanya kalau kalian nggak tahu cerita ini, karena aku nggak mau spoiler. Tapi ya intinya 4 karakternya itu, dan dengan kita menguasai setiap masing-masing karakter, kita mengetahui masing-masing karakter dari tokoh ini, itu membuat kita lebih mudah dalam menceritakan cerita tersebut. Karena kebanyakan yang terjadi adalah nggak ada perbedaan antar satu tokoh dengan tokoh lainnya. Karena kembali lagi, banyak tokoh itu hanya diceritakan oleh satu orang. Poin ketiga ini benar-benar harus kita lakukan. Kita harus tahu, kita harus paham dengan setiap karakter dari tokoh. Tips selanjutnya ini berkaitan dengan poin ketiga tadi, yaitu gunakan suara yang berbeda dari setiap tokoh. Nah, dengan kita membedakan suara dari masing-masing tokoh, itu akan membantu penonton untuk mengerti karakter mana yang sedang kita ceritakan saat itu. Suaranya itu nggak perlu beda-beda banget. Tapi misalnya nih, pada cerita Goldilocks and the Three Bears tadi, yang karakter Papa Bear itu kan ayah beruang, otomatis kita bisa merendahkan suara kita supaya penonton itu mengerti kalau dialog yang sedang kita bilang itu adalah dialog dari Papa Bear. So, tips keempat adalah bedakan suara karakter. Tips selanjutnya adalah gunakan intonasi, gestur, dan tatapan mata. Nah, ini penting banget karena dengan intonasi, orang yang mendengarkan ataupun yang menonton cerita kita bakal nggak cepet bosan, atau bahkan sama sekali nggak bosan. Apalagi kalau misalnya kita tambah gestur dan juga tatapan mata kita yang seakan mengajak penonton untuk ikut berinteraksi dalam cerita kita.
Misalnya nih untuk gestur, kita mengayunkan tangan, kita membuka tangan, ataupun kita berjalan. Hal itu bisa membuat kita lebih rileks dan membuat kita lebih mudah untuk menceritakan alur cerita tersebut ke pendengar ataupun penonton lainnya. So, jangan lupa intonasi, gestur, dan juga mata. Tips terakhir dari aku adalah ajak penonton untuk berinteraksi dengan kamu. Nah, ini bisa kita lakukan sebelum memulai ke inti cerita. Ajak penonton untuk berinteraksi supaya lebih fokus untuk mendengarkan cerita kita nantinya. Tips ini cocok banget buat kamu yang mau ikut lomba storytelling. Misalnya nih, sebelum bercerita kita bilang, "Hello everyone, still have a spirit?" Nah, itu berarti halo semuanya, masih semangat kan? Apalagi kalau misalnya kita di urutan-urutan yang tengah atau paling akhir, dan itu orang udah mulai nggak fokus. Dengan kita menggunakan itu, fokus penonton itu bakal kembali ke kita. Nah, contoh lain nih, misalnya kita udah bilang hello, tapi penonton yang jawab itu sedikit atau suaranya itu kecil banget. Nah, kita bisa bilang, "Oh, so slow, hello everyone." Nah, kita ulangin lagi supaya penonton bakal kembali fokus untuk melihat tampilan kita. Nah, tenang aja, dengan cara ini kita nggak bakal kehabisan waktu banyak dan malah kita lebih bisa menambah poin plus karena kita mengajak penonton untuk berinteraksi dalam penampilan kita. Oke, so itu dia pengalaman aku sekaligus 6 tips dari aku gimana caranya untuk menjadi seorang storyteller yang lebih baik. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like dan juga komen di bawah. Follow aku di Instagram @inaibanes. Subscribe ke channel ini supaya aku lebih semangat, dan jangan lupa nih nyalain lonceng notifikasinya. And as always, aku mau ingetin kalian kalau aku upload setiap hari Minggu. So, sampai ketemu di hari Minggu selanjutnya. Bye-bye!